Cuma milik siapa? Allah. Lesan ngerti, tak ucap, pikiran ngerti, cuma miliknya Allah. Tapi hati ternyata bohong. Semua miliknya Allah, tapi hati mengaku hidupku, matiku, ibadahku, loh gitu. Kalau aku khusukku gitu, si mujadahku, loh teman-teman. Aku yang dirasa di hati ini harus dibuang, karena itu bentuk kemunafikan. Kita ini, saya pribadi munafik, mengatakan dunia seisinya milik Allah, diriku milik Allah, tapi merasa hidup, merasa mampu, merasa bisa, merasa segala-galanya. Ini bentuk kemunafikan. Munafik itu coba ambil jeruk gak podo. Lesannya Allah, batinnya aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim, fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah, wanzur ilayya sayyidi binadra musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat yang saya muliakan, monggo kita sareng-sareng memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali dalam acara membahas tujuan manusia dihidupkan di dunia ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Sohibul Bait Abah Imron dan Ibu Khonsah yang telah memberikan tempat untuk acara ini sehingga bisa terlaksana dalam keadaan yang baik, tidak ada halangan. Kepada Ketua Yayasan Al-Ma'ruf dan admin Alam Hikmah yang saya muliakan dan tokoh masyarakat yang hadir, mari kita membahas permasalahan yang penting, permasalahan yang sangat urgent, yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau ini ditinggalkan, tidak memahami, kita akan pulang dalam keadaan tersesat, tidak tahu jalan. Kita diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baik bentuk di dunia ini. Untuk apa kita di dunia ini? Diberi semua, dipelihara oleh Allah. Untuk apa sih? Apakah kita akan ada di dunia terus menerus selama-lamanya? Apakah kita akan pulang kembali ke asalnya? Mari kita bertanya pada diri kita. Apakah kita di sini lawas-lawasi selama-lamanya? Apakah harus kembali kepada Sang Pencipta?
Inilah pada malam hari ini kita bahas. Karena dunia ini mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat menanam. Ya terserah apa yang kita tanam. Besok kalau kita kembali kepada Allah, kita akan panen apa yang kita tanam. Dan tujuan kita hidup apa? Sudah jelas, sering diragukan. Dan siapakah sebaik-baik manusia di dunia ini? Siapakah yang paling mulia hidup di dunia ini? Sering diragukan ya. Yang paling mulia, yang paling manfaat, anfa'uhum linnas. Jadi siapa yang paling manfaat, yaitu yang terbaik. Akhirnya kita beramal, membantu sesamanya secara sosial. Makanya manusia itu makanya disebut makhluk sosial. Beribadah kepada Allah, kita disebut makhluk pribadi yang religius, mengabdi kepada Allah. Siapakah orang yang terbaik, yang mulia di dalam amal sehari-hari itu? Mari kita pikir siapa ya? Amal apa yang paling bagus? Amal apa yang paling bermanfaat? Kan banyak tuh. Sholawat, Al-Quran, semua baik. Tapi amal apa yang paling manfaat? Coba dipikir. Sholat manfaat, ibadah apapun manfaat. Jadi amal yang manfaat itu amal yang ikhlas. Ibadahnya bagus, tapi kalau nggak ikhlas, mardudun wa madrubun li wajhi sahibi. Jadi amal yang terbaik itu amal yang ikhlas. Nggak apa ikhlas itu ya. Jadi kita ini membahas masalah amal, jangan sampai tertipu oleh nafsu kita. Dalam istilah muwahadah, ayo nanti dihitung ya, nanti dipikir ya. Muwahadah itu Allah mengingatkan kita akan tugas kita di dunia. Jadi Allah mengingatkan manusia, tujuanmu di dunia itu untuk ibadah. Itu diingatkan, namanya muwahadah. Sehingga Allah mengingatkan, kamu hidup di dunia itu untuk apa sih? Ya, untuk ibadah. Ibadah yang mana? Akhirnya diingatkan dalam sholat. Ini sudah pernah tuh dilakukan, cuma nanti kita bahas lebih dalam. Dalam sholat Allah menuntun, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ini yang utama. Sesungguhnya aku menghadap madhep kepada Allah. Lilladzina, menghadap kepada Allah yang telah menciptakan fataras samawati wal ardh, yang menciptakan langit semesta dan dunia. Allah mengatakan, kita dieling loh, diingatkan, kamu janji loh madhep kepada aku, karena aku yang menciptakan langit semesta dan dunia ini. Dengan penuh pasrah bulat, musliman ya, bukan golongan orang yang musyrik. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukanlah orang yang menyekutukan Allah. Ini nomor satu di ilmu. Yang nomor dua, ibadah yang benar yang mana, gitu ya. Sholat, ibadah, semuanya inna sholati, sholat, baik sholat di Indonesia maupun di Mekah, yang di Masjidil Haram yang indah, lebih nilainya dari sama dengan 100.000 rakaat,
Sholat saya, sholat wajib, sholat duha, sholat tahajud, sholat sunnah. Wa nusuki ibadah saya, haji saya, umroh saya, Al-Quran yang saya baca, amal-amal kepada orang lain. Wa mahyaya, hidup saya, keluar masuknya napas. Wa mamati, sampai mati. Allah mengingatkan, ingat loh, harus lillahi rabbil alamin, harus semata-mata karena Allah, lillah. Ini namanya muwahadah. Allah mengingatkan, nilingmu kepada kita. Kamu ingat deh ya, kalian hidup di dunia ini asalnya kamu berjanji bahwa aku Tuhanmu, aku yang kau sembah, dan engkau menyaksikan sekarang kalian turun di dunia. Maka sholatmu, ibadahmu, hidupmu, matimu, karena kamu mengatakan qalu bala, engkau Tuhanku, maka semuanya tidak boleh pisah, tidak boleh lepas, harus lurus. Lillahi rabbil alamin. Gampang tuh ilmunya. Terus bagaimana? Ketika kalian sudah lillah, Allah mengingatkan tugasmu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia, kalau artinya, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya mengabdi kepadaku, kata Allah. Hanya semata-mata karena Allah. Terus di lain ayat didahulukan, surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Aku tidaklah memerintah kalian, kamu semua, melainkan ku perintah hanya mengabdi kepadaku, mukhlisin, murni, tidak boleh campur-campur. Kalau karena Allah, ya Allah saja, ya, dalam tuntunan agama yang lurus. Ini kan bisa dipahami kan? Ini namanya ilmu yakin. Kabeh iso. Siapa mendengarkan ya paham, ngerti ya ngerti, alim ya alim. Karena ilmu ini bersemayam di pikiran, di akal pikiran kita, bahwa saya harus lillah. Lillah itu semata-mata karena Allah. Yang wajib karena Allah, yang sunnah juga karena Allah, bahkan yang mubah karena Allah. Kalau yang haram menjauhinya karena Allah, bukan haram karena Allah, menjauhi yang haram itu karena Allah. Ini mudah dimengerti, mudah disampaikan, karena ilmunya ini masih ilmu ranah pengetahuan ada di akal. Jadi hadirin kalau belajar seperti itu sudah alim, nanti nyampaikan kepada orang lain. Permasalahannya ini sudah turun di hati apa enggak? Pengabdian kepada Allah tuh isi ono di pikiran, masih ada di pikiran aja, apa sudah di hati? Semua orang pandai menceritakan ikhlas. Aku lillah, aku ikhlas karena Allah, kabeh karena Allah. Itu hanya di akal. Karena ilmu yakin. Semua pandai. Jenengan sering mendengarkan ini berkali-kali. Jenengan alim akan mampu menyampaikan kepada orang lain. Permasalahannya ilal ya'budun itu bukan hanya di lahiriah saja. Karena kalau ini menurut saya tadi ya, muakhadah itu Allah mengingatkan perjanjian kita kepada Allah ketika perjanjian di alam arwah. Allah nonton itu di surga. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Coba bayangkan, ini yang harus diutamakan dulu. Sesungguhnya ku hadapkan wajahku, aku menyembah
hanya kepada zat Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, menyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ini adalah urusan hati. Wis ngene apa durung gitu loh. Kenal saja belum kok. Kita kenal Allah itu hanya sekedar akal pikiran, hati kita belum makrifat sungguh. Jadi ya, kalau kenalnya hati kepada Allah itu ilmunya ilmu hikmah, praktek daripada nanti prakteknya makrifatullah, kenal kepada Allah. Dan ini hati ini perlu. Setelah kenal kepada Allah, ini kan akal masih kenal pada Allah tuh, kita masih bicara akal, belum turun ke dada. Lah hati kita kalau sudah kenal kepada Allah, maka hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin, kita berserah diri kepada Allah, ikuti petunjuknya Allah, bahwa sholat kita selain akal ngerti hanya karena Allah, hati ini harus diisi, bukan mengerti. Ya, sholatnya, ibadahnya, semuanya lillah hanya karena Allah, bukan hanya mengerti tapi hati. Inilah sulitnya ibadah kepada Allah itu, apabila hati ini untuk madhep, ini yang paling sulit. Ngerti ya ngerti. Kalau saya ditanya, kayak panjenengan apakah ibadahnya? Ya ikhlas semua karena Allah. Itu kan ucapan, tapi hati. Inilah yang butuh digurukan. Kita jangan sampai tertipu di sini. Kalau hanya sekedar bicara saja, semua ikhlas aku karena Allah. Bukan itu hati. Semua milik Allah. Aku ngerti semua, hidupku, matiku, duniaku milik Allah. Itu ngerti, tapi hati. Oke? Semua milik siapa? Allah. Lesan, ngerti. Ucap, pikiran, ngerti. Semua miliknya Allah. Tapi hati ternyata bohong. Semua miliknya Allah, tapi hati mengaku hidupku, matiku, ibadahku, loh gitu. Kalau aku khusukku gitu, sing mujadahku, loh mana? Aku yang dirasa di hati ini harus dibuang, karena itu bentuk kemunafikan. Kita ini, saya pribadi munafik, mengatakan dunia seisinya milik Allah, diriku milik Allah, tapi merasa hidup, merasa mampu, merasa bisa, merasa segala-galanya. Ini bentuk kemunafikan. Munafik itu jodoh ambil jero gak podo. Lesannya Allah, batinnya aku. Hadirin, ingat ya. Yang saya ucapkan, saya sampaikan ini pun juga ilmu, masih belum rasa. Saya menyampaikan ilmunya batin, tapi hati saya tidak butuh itu. Saya butuh panjenengan dan saya ini dapat hidayah. Hatiku tuh kerasa temen. Kalau saya pandai itu milik Allah, tapi hati tetap merasa bodoh. Tidak ada yang pandai hanya Allah. Kita kan merasa pintar, merasa bisa. Dari sinilah ulama-ulama ahli hikmah diutus oleh Allah untuk mendidik jiwa manusia supaya lahirnya ibadah, batinnya berserah diri, hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Itu tanda dalam Fatihah. Dalam Al-Fatihah, sholat berapa kali ya? Sholat wajib 5 kali, berapa rakaat? Oke, 17 rakaat. Kita janji loh kepada Allah. Sholat kita janji, sholat wajib saja, belum sholat sunnah, belum wirid yang lain, belum Fatihah yang lain. Bagaimana kita janji kepada Allah padahal kita sudah berserah diri? Apa? Iyyaka na'budu. Coba. Apa artinya?
hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Tapi kenyataan diri kita menyembah amal. Ya Allah menyembah amal, jaga no amal, ngendel no amal, jaga no ibadah, mengandalkan ibadah, jaga no ilmu, mengandalkan ilmu. Mengapa kau tidak mengandalkan Allah yang segala-galanya? Inilah tertipunya hati kita bila masih kotor. Lebih tertipu, lebih lembut saya bicara seperti itu hanya ilmu, belum turun yang sesungguhnya di hati kita. Kita ngerti, kita masih nyembah amal, jangan, tidak boleh, tapi hati kita masih mengandalkan. Ya, maka kelembutan hati manusia, nafsu manusia menjegal, menggoda supaya jauh dari Allah. Imam Ghazali pun mengatakan, nafsu itu lembut bagaikan debu. Debu itu kan kecil, tidak nampak, menempel di dalam batu yang hitam. Batu yang hitam kelam, di situ debu menempel. Di malam hari yang gelap gulita, yang mendung, tidak ada bulan karena tertutup mendung, batunya saja sudah tidak nampak, apalagi debunya. Dan kita dihadapkan untuk memerangi musuh yang lembut seperti itu. Siapa yang lulus? Ya, lu ini nanti tahunya ketika kita sudah meninggalkan dunia yang fana. Ketika sakaratul maut itu baru tahu. Ya, kalau begini masih biasa. Coba amal silakan yang banyak. Karena Liru Rasul itu amalnya harus banyak. Amal ibadahnya harus sesuai dengan Rasul. Tingkatkan ibadah kita, sholat wajib kita, dekat masjid mari berjamaah, yang jauh pun monggo, baca Quran monggo, semuanya diamalkan. Itu adalah ibadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Cuma yang dalam hati gitu. Ya, makanya ada ilmu yang disebut ilmu mukasyafah. Ilmu itu bila sampai ke dalam hati, hati kita ini akan terbuka sehingga tahu cacatnya sendiri. Oh, aku belum ikhlas, aku masih mengandalkan amal, aku masih ingin dipuji orang lain, aku masih ingin amal kita ditutupi itu diketahui orang lain. Itu namanya ilmu mukasyafah yang menempel di dalam hati, hati yang bersih, yang jernih. Coba diri kita, kerasa tidak? Terasa apa tidak? Ya nampaknya memang alim, nampaknya memang tawadhu, nampaknya memang baik. Cuma ingat, musuh itu sangat halus, bagaikan debu yang kecil menempel di batu hitam yang kecil di malam hari yang gelap gulita, bahkan malam yang tertutup mendung, tidak ada bulan. Artinya tidak ada orang yang tahu, karena nempel ada di hati kita. Ibarat penyakit gitu. Penyakit kalau dari luar, penyakit luar itu masih mudah, tapi kalau sudah penyakit dalam, sulit untuk sembuh, sulit untuk diobati. Jadi hadirin, tugas hidup kita untuk beribadah ini sudah benar, sudah bagus. Cuma ranah rohani, ibadahnya batin, ini butuh guru, butuh murabi yang menuntun kita. Karena jangan-jangan atau bisa jadi saya pribadi, panjenengan yang mendengarkan ini, ilmunya sudah hafal, sudah diterima oleh akal, sudah disampaikan kemana-mana, tapi hati karena masih kotor sehingga tidak mampu ilmu itu menyinari hati
sehingga hati menjadi hikmah. Itu sulit. Jangan-jangan seperti itu. Terus gimana kalau seperti itu? Ya, inilah nasib kita hadirin. Mulanya ojo ngaji dok, ya jangan pandai berbicara, harus ikhtiar dengan cara mujahadah. Karena Allah menyatakan kalau ilmu itu masih di luar, tidak turun ke hati, artinya hati tidak membuahkan hidayah. Man izdada ilman, jadi kita bertambah ilmunya. Bila tanpa paham, nangis itu so paham, tapi saya diandalkan karena belum ada di hati. Lam yazdad hudan, yang kita lakukan itu tidak menjadi hidayah, hati masih tetap ada akunya. Lam yazdad minallahi illa buddha, tidak semakin dekat kepada Allah, semuanya itu tidak semakin madep kepada Allah, semuanya itu tidak membuahkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Gimana? Karena tidak masuk ke dalam hati, tidak menjadikan hidayah, maka tidak semakin mendekatkan diri kepada Allah. Lam yazdad minallahi illa bu'da, mereka tambah aduh, ilmu ini tambah menjauhkan diri kepada Allah, tidak menjadi pengertian. Karena merasa pandai, merasa mampu, merasa dirinya mulia, ibadahnya tidak mendekatkan diri kepada Allah, karena ibadahnya akan mencetak Tuhan-Tuhan baru yang ada di hati, sehingga ibadahnya disembah, sholatnya disembah, puasanya disembah, amalnya disembah. Apa kok disembah? Dia tidak mengandalkan Allah yang mencipta, tapi dia mengandalkan ibadah-ibadah yang kita lakukan, padahal semua itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bagaimana masalah tadi? Tidak semakin dekat kepada Allah, walaupun panjenengan menghormati saya, walaupun panjenengan menganggap saya orang baik, walaupun panjenengan menganggap saya ini orang yang bagaimana, tapi penilaian Allah itu lebih bagus, lebih tepat, lebih benar daripada penilaian manusia. Maka kita jangan selalu minta dinilai oleh manusia, karena kita tidak kenal Allah. Kalau kita kenal Allah, pasti kita ingin dikenal oleh Allah, dinilai oleh Allah. Tahukah Bapak Ibu sebagai manusia, jangan dikenal, dinilai oleh Allah? Saya tanya, siapakah kita ini? Siapa diri kita ini? Mungkin jenengan menilai saya begini begitu, saya menilai jenengan begini begitu, tapi Allah tegas mengatakan, siapa manusia itu? Innal insana la dzulumun kafar. Itu penilaian Allah. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim, sangat kufur. Tapi kita kan enggak, merasa sangat iman, merasa sangat tepat, merasa ibadahnya bagus, merasa diri kita mulia, padahal Allah sendiri mengatakan innal insana lazulumun kafar. Itu Allah sendiri loh. Sesungguhnya manusia itu adalah sangat zalim dan sangat kufur. Kok sangat zalim gimana Gusti Allah? Iso kuwasa, iso sholat, iso apik, kok di aku? Padahal itu milikku. Padahal manusia tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, tidak mampu la haula, tidak kuat wala quwata
illa billah, melainkan semuanya itu dari Allah. Kok di aku, itu artinya dolim. Dolim maknanya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Semua milik Allah ditaruh di hati. Ini aku mampu, aku kuat, aku ahli mujahadah, aku iso amal, aku nangsi dosa. Ini namanya dolim. Karena itu Allah yang memberi, kok gak dikembalikan kepada Allah, kok di aku. Maka Allah tegas mengatakan sesungguhnya manusia itu sangat dolim. Kita kan tidak tahu kalau kita dolim. Perasaannya benar, sudah mengamalkan sholat wahidah, perasaannya wis lolos, wis bagus, wis tepat. Padahal mu'alif sholat wahidah itu sendiri, Romo Kiai Haji Asy-Syarif Sayyid Abdul Majid Ma'ruf radhiyallahu anhu mengatakan al-wajal ilal ajal. Perasaan dolim, perasaan rendah, perasaan dosa harus dipupuk di dalam hati sampai di bawah mati. Ya, kita kan tidak. Kita memupuk perasaan benar, perasaan sudah ikhlas, perasaan sudah baik, terus kita mati membawa pengakuan, bahaya. Hadirin, gimana kita? Masa kesempatan hidup ini. Bahasa saya nol, karena lu duwe. Dan itu harus dipraktekkan di hati, bukan akal-akalan. Nol, bukan nol akal, tapi nol rasa. Maka di antara kita bisa merasakan atau tidak tergantung kesiapan hati kita. Wurudul indad bihasabil istiqdad. Kita bisa ngetap billah lillah ma'rifatullah. Nol bahasa saya ini di hati. Itu tergantung persiapan kita. Datangnya hidayah, datangnya pertolongan Allah. Wurudul indad, datangnya hidayah, datangnya pertolongan Allah kepada kita, kepada hamba. Bihasabil istiqdad, tergantung kita bersiap diri atau tidak. Nah, kalau kita tidak pernah bersiap diri, tidak bisa. Oleh karena itu mujahadah kita sejauh ini seberapa kali? Lembaran itu adalah kunci. Ya, kunci itu. Kullu da'in dawa'un. Apa itu? Di hadis itu. Kullu da'in dawa'un. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Kalau tidak salah ini diriwayatkan Imam Muslim juga. Setiap penyakit Allah memberikan obat. Dulu ada penyakit cacar. Penyakit cacar ya, sehingga kulit ini bau busuk. Itu terjadi di Eropa, terus ke Indonesia, pandemi, terus sampai di dunia. Rasulullah mengatakan setiap penyakit ada obatnya. Dicari, tidak ada. Akhirnya ada yang namanya Edward Jenner. Itu yang menemukan penyakit cacar. Sebab dia kena penyakit cacat itu sendiri. Setelah sembuh, oh ternyata penyakit cacat itu dengan vaksin. Ya, penawar racunnya ya dari cacat itu sendiri. Penemunya ini artinya kullu da'in dawa'un. Setiap ada penyakit pasti ada obatnya. Kemarin ya apa itu? Covid. Mendunia 5 juta lebih itu yang meninggal dunia. Termasuk di Indonesia itu 300.000 lebih, hampir 500.000 insya Allah. Turun vaksin ada obatnya. Setiap penyakit dawa'un pasti ada obatnya. Yang sulit ini apabila penyakit itu menyentuh, menjangkit kolbu. Kalau liver ada obatnya. Tapi kalau penyakit itu menyentuh rohani manusia, pasti sulit untuk mencari obatnya. Nah, hari ini, akhir zaman ini, yang sakit itu virus batin.
Virus batin itu bila menyentuh manusia, semua merasa aku, semua merasa berjasa, semua merasa baik, semua merasa selamat, semua merasa surga di hadapannya. Itu gara-gara penyakit aku. Ya, itu mencari obat ini sulit. Sekarang menimpa kita loh itu. Jangan merasa ahli itu aja, itu penyakit itu. Ya Allah, padahal kita mau pulang, ya untung-untungan kita sama-sama mendapatkan bimbingan rohani ya, termasuk saya sendiri. Jadi ketika turun penyakit rohani, manusia merasa benar sendiri, sehingga terjadi pertikaian sesama umat Islam karena merasa benar sendiri-sendiri. Pastinya kita cari obatnya. Ya Alhamdulillah, obat itu ternyata diturunkan oleh Allah di Indonesia melalui kekasihnya, melalui cucu Rasul. Mu'alif itu cucunya Rasul, dari Sayyidina Hasan, Mbah Yai Majid itu. Nunggu gitu, nanti dilihat di silsilahnya, di situ ada, bisa dicek di YouTube. Jadi silsilah Mu'alif Sholawat Wahidiyah, nasab dari Rasulullah itu diberikan kepada dia. Lah jenengan ini masih nyekel gitu loh. Ojo ngomong gak loro gitu. Jangan merasa sudah benar hati kita, nanti gak waras sendiri itu. Katakan di hadapan Allah, saya kena penyakit ya Allah. Maka diturunkan penyakit itu berupa sholawat wahidiyah. Di situ ada bimbingan-bimbingan, ada bimbingan instan dari Al-Quran yang oleh beliau itu diringkas menjadi lillah billah, lirasul birasul, yukti kulla bihaqqin haqqo, seterusnya itu. Nah, kita aneh sudah memegang obatnya kok si loro lah, itu gimana itu? Sudah mujadah barang kok si benci ambil wong liya, masih ada mangkel dengan orang lain, masih ada merasa tinggi hati. Nah ini obatannya gak ditelan ini mungkin. Nah, coba punya lembaran itu diminum terus apa tidak itu? Maka saya pesen, mumpung belum meninggalkan dunia yang fana, tiap hari lembaran dibaca. Saya gak mampu sih mboten apal. Ya Sayyidi ya Rasulullah setengah jam, atau Allahumma ya Wahidu ya Had setengah jam, itu yang ada itu, yang nanti kalau tidak ada kami beri itu. Dan ini jangan main-main, ini penyakit ini tidak mematikan lahiriah. Kalau penyakit yang lain kejangkit bisa mati, bisa jantung berhenti. Tapi kalau penyakit ini tidak, yang mati itu imannya, yang berhenti itu adalah putus hubungan kepada Allah. Karena ada penyakit virus rohani yang akan memutus jiwa rohani kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sudah putus dari Allah, semua diaku. Jangan sering ngaku. Ngaku apa? Berarti Anda putus dari Allah. Kalau sambung kepada Allah, tidak pernah putus. Itu semua miliknya Allah. Kullum min indillah. Katakan semua itu miliknya Allah, itu dari Allah. Wallahu khalaqakum, dan Allah lah yang menciptakan kalian. Wa ma ta'malun, dan apa yang kamu amalkan, artinya Allah yang memiliki. Maka orang yang tidak putus kepada Allah senantiasa tersalur semua milik Allah, yang akan menjadikan karakter manusia menjadi karakter yang betul-betul lembut, betul-betul lunak, betul-betul nol, karena tahu manusia tidak pernah memiliki apa-apa. Dan nol itu sendiri tidak ada pengakuan, karena hanya semata-mata Allah. Kalau Anda mengaku nol, berarti bukan, berarti Anda belum situ. Kalau panjenengan mengatakan sudah lillah, sudah billah, dan diaku, berarti belum lillah billah sungguhan. Kalau kita mengaku saya sudah ibadah, berarti panjenengan belum ibadah yang sesungguhnya.
Karena ibadah sesungguhnya merasakan bahwa semua itu pertolongan Allah, bukan dari kita. Gimana? Itu harus berhenti. Jangan tertipu hadirin hadirat. Kalau Israel datang, baru kita ini ketemu. Baru kita ini ketemu. Oleh karena itu ngaji tiap hari mujadah. Kalau mencari dunia begitu semangatnya ya, tidak pernah berhenti, tidak pernah putus dengan dunia. Tidur pun sampai berangan-angan untuk dunia, tidur pun sampai mimpi-mimpi untuk dunia. Tapi kenyataan untuk akhirat tidak pernah kita impikan. Kita tidak pernah memimpikan akhirat. Kita tidak pernah memimpikan bertemu Rasulullah. Kita tidak pernah memimpikan bahwa hidup ini akan diampuni oleh Allah. Hanya cita-cita, tapi hati tidak sungguh-sungguh. Ya Allah, ternyata diri kita masih di situ ya. Untung orang-orang yang dipilih. Artinya yang bisa menetapkan ibadah batinnya, khususnya dan lahiriah, orang yang ditolong oleh Gusti Allah. Siapakah yang ditolong oleh Allah? Orang yang hatinya dibimbing oleh kiai yang mursyid kamil, dibimbing oleh guru al-ghaus fi zamanihi atau al-ghaus hadal zaman, sehingga hati selalu sambung kepada Allah, tidak pernah putus. Hati yang sambung tidak pernah merasa aku, semua adalah billah, semua dari Allah. Semoga Allah meridhai. Lebih baik kita tobat sebelum meninggalkan dunia yang fana ini hadirin. Ternyata kita adalah munafik di dalam ibadah. Lahir menyatakan semua Allah, tapi kenyataan batin tidak pernah mengaku itu milik Allah, malah diaku milik sendiri. Khawatir di ujung kita akan su'ul khotimah. Hanya dengan bacaan sholawat kepada Rasulullah SAW, syafaat kepada Kanjeng Nabi, insya Allah Rasul akan mensyafaati. Kalau zaman wis koyok ini selawat sing akeh ya, as-salatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasul dibaca. Bahkan kalau kita di Mekah, ketika kita di makom Rasul di Raudhah lewat itu assalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, sebelum makan, sebelum tidur, masuk rumah, sebelum berangkat, sowan dulu kepada Rasul, assalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Bahkan ada ulama-ulama besar memakai assalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Oke ya, mujadah yang sungguh-sungguh, persiapkan karena kematian harus dipersiapkan. Persiapkan karena sakaratul maut harus dipersiapkan. Jangan lengah, hidup sekali harus berarti. Kita sesaat ini harus manfaat biiznillah. Al-Fatihah. Ya hadirin, mari kita hubungan pada Rasul supaya benar-benar kita dicintai oleh Allah. Jangan lepas dari Rasulullah. Monggo nih. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu warhahu adrini faqad lam tu'abada wa rabbini wa laysa liya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syaksan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghawsu salamullah alika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadra musilatil lil hadratil aliyah. Al-Fatihah.
Saya kira cukup sekian, nanti kalau ada waktu bisa ditanyakan. Semua itu latih kerendahan, laksanakan merasa dosa, latih perasaan kita ini kecil, nol, tidak ada apa-apanya selain dengan mujahadah. Jangan ditinggal, jangan ditinggal, dan jangan kita menyesal di hari nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.